Pendaftaran calon ketum, waketum, dan esko PSSI resmi ditutup. Siapa saja ya, dan apakah muka-muka lama masih ada? Lampu merah dan warning untuk Persib. Persib harus ekstra hati-hati. PSIS siap bajak Honda dan STY. Serta beberapa berita lainnya dan juga transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Pendaftaran calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota esko PSSI periode 2023-2027 akhirnya resmi ditutup dan menghasilkan 5 calon ketua umum, 17 calon wakil ketua umum, dan 78 calon esko PSSI. Dan berikut kami akan tampilkan siapa saja calon ketua umum dan calon wakil ketua umum. Untuk calon esko sendiri kami nggak mungkin tampilkan semua ya, cuma mungkin kita akan lihat nih siapa aja anggota esko lama yang masih nyalonin diri lagi. Yang pasti esko lama yang nyalonin diri lagi fix nggak tahu malu, lantaran mereka udah gagal dan bobrok, masa nyalonin diri lagi. Dan inilah 5 calon ketua umum PSSI periode 2023-2027, yakni ada Erick Thohir, Lanyala Mataliti, Doni Setiabudi, Arief Wicaksono, dan Ferry Jemi Francis. Nah, menurut kalian siapa nih yang layak dan pantas jadi ketua umum PSSI? Kalau menurut kami pribadi sih siapa aja pasti boleh ya, cuma yang penting ya jangan muka lama lah. Dan inilah 17 calon wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027. 1. Ahmad Riyad. 2. Ahmad Sauki Suratno. 3. Andre Rosadi. 4. Azrul Ananda. 5. Doni Setiabudi. 6. Dudi S. Sutandi. 7. Faris Demi Francis. 8. Hasani Abdul Ghani. 9. Hasnur Yadi Sulaiman. 10. Iwan Budianto. 11. Juni Rahman. 12. Maya Damayanti. 13. Ratu Tisha. 14. Sadikin Aksa. 15. Yesayas Oktavianus. 16. Yunus Nusi. Dan 17. Zainuddin Amali. Dan ketambahan 3 lagi, yakni Bambang Pamungkas, I Gede Widiade, dan Ponario Astaman. Nah, dari 17 calon waketum PSSI ternyata ada 2 nama yang double mencalonkan diri, yakni sebagai ketum dan waketum. Waduh, maruk ya. Mereka adalah Faris Demi Francis dan Doni Setiabudi. Sementara untuk mantan esko PSSI yang lama yang mencalonkan diri lagi, ada nama-nama seperti Iwan Budianto, Hasnur Yadi Sulaiman, Ahmad Riyad, Hasani Abdul Ghani, Yunus Nusi, dan Juni Rahman. Wah, nggak tahu malu ya mereka, udahnya bobrok, nggak tahu diri nyalonin diri lagi. Jika nantinya di antara orang-orang wajah lama ada yang kepilih lagi, fix berarti memang di tubuh anggota voters ini penuh dengan mafia. Ya, semoga saja para voters ini punya hati dan nggak gelap mata dengan sogokan ya. Lalu dari 78 calon anggota esko PSSI, ada siapa aja nih muka-muka lama? Yang pertama Ahmad Riyad. Gila nih orang maruk amat ya, dan kayaknya ngotot banget gitu pengen ada di PSSI. Padahal prestasinya nih buruk nih dan bobrok banget nih orang nih, penuh kontroversi.
Yang kedua Dik Soplanit, yang ketiga Endri Erawan, yang keempat Hasani Abdul Ghani, yang kelima Hasnur Yadi Sulaiman, yang keenam Peter Tanuri, yang ketujuh Son Haji, yang kedelapan Vivin Cahyani, dan yang kesembilan Yunus Nusi. Gila, berarti dari 12 anggota Esko yang lama cuma 2 orang saja yang nggak nyalonin diri lagi di jajaran PSSI, yakni Yoyo Sukawi dan Haruna Sumitro. Fix yang 10 lagi ini mafia cuy. Udah tahu bobrok dan gagal, masih mau nyalonin diri lagi. Moga aja mereka nggak kepilih ya. Tapi susah sih di Indonesia mah, penuh kelicikan. Kita beralih ke berita klub. Iwan Budianto jadi orang yang paling bullshit dan tak punya malu sedunia. Setelah bobroknya IB di PSSI, dirinya memutuskan mundur dari Waketum dan mengaku tak akan mencalonkan diri lagi. Tapi ternyata bullshit. IB masih mendaftarkan diri jadi calon wakil ketua umum. Ini bahaya, pasalnya kita tahu IB adalah orang paling licik di PSSI. Nih orang bener-bener ya nggak tahu malu banget. Dan semoga aja dia nggak kepilih gitu. Aduh, bahaya nih mah. Di sisi lain, para Aremania nampaknya sudah sadar akan siapa klub mereka. Dalam demo terakhir, para Aremania justru menuntut klub Arema dibubarkan dan dibekukan. Bahkan para Aremania menuntut Arema keluar dari Malang, bahkan keluar dari Jawa Timur. Para Aremania menganggap klub Arema adalah klub yang paling tak punya hati nurani. Di saat 135 nyawa melayang, klub Arema bukannya mundur dari Liga, malah ngotot cari markas untuk terus lanjut dan berada di Liga 1. Selain klub Arema, nama IB alias Iwan Budianto pun turut jadi aksi kecam Aremania. Para Aremania menuntut IB diperiksa tuntas, bahkan menurut Arema dihukum penjara seumur hidup. Tuntutan para Aremania ini berlaku 1 kali 24 jam. Jika tak direspon, maka Aremania mengancam akan demo lebih besar dan lebih anarkis hingga akan membakar kandang singa milik Arema. Kita akan lihat seperti apa respon klub Arema ya. Para pengamat sepak bola mengaku apa yang dilakukan oleh Aremania ini sudah benar. Pasalnya sudah bertahun-tahun tim yang disebut pencuri atau perampok ini enak-enakan ada di Liga 1. Kenapa Arema FC ini disebut tim perampok? Lantaran Arema FC ini merampok hak yang bukan miliknya, yakni jatah tampil di Liga 1 yang sebenarnya milik Arema Indonesia. Para perwakilan klub Liga 2 dan anggota APPI hari Minggu 16 Januari kemarin mendatangi kantor Menpora dan bertemu dengan Menpora Zainuddin Amali. Para klub Liga 2 dan APPI ini meminta bantuan pada Menpora agar Liga 2 dijalankan lagi. Menurut perwakilan tim ini, yakni Hamka Hamzah, klub Liga 2 dan 3 tak bisa minta bantuan pada PSSI. Contohnya kemarin saja di Kongres PSSI mereka tak dianggap. Maka satu-satunya cara adalah menemui Menpora. Menpora pun berjanji akan coba membantu dengan coba berbicara dengan PSSI dan Esko. Jika Menpora gagal, maka klub Liga 2 dan APPI rencananya akan menemui Presiden Jokowi. Ya udahlah, mending ke Presiden aja, karena emang menurut saya pribadi nih ya, cuma RI 1 yang bisa bereskan ini semua. Dari Persib Bandung, lampu merah harus dinyalakan oleh Persib Bandung nih jika tak mau terus didenda oleh Komdis PSSI. Hal ini lantaran Persib akan terus terancam didenda jika Persib tak mampu benahi panpelnya. Meskipun saat ini Persib sudah menggunakan sistem tiket online, tapi Persib kan akan bermain di luar GBLA dan otomatis pengamanan dan pengawasan akan berbeda dengan apa yang dilakukan dengan di GBLA. Di GBLA aja masih banyak yang lolos, apalagi di luar GBLA. Kenapa kami bilang Persib harus ekstra waspada? Pasalnya dari sekian ribu bobotoh yang hadir ke stadion, ternyata, dan ini fakta ya, tak semuanya itu bobotoh asli alias pendukung Persib asli, dan ini terbukti ya. Maaf nih, kami tak bilang kelompok supporter lain emang sengaja bikin Persib rugi ya, tapi memang pasti ada saja oknum-oknum supporter yang ngakunya bobotoh tapi sebenarnya bukan. Dan takutnya oknum-oknum inilah yang membawa flare.
Seperti contoh nih, kemarin saat lawan Persija, para bobotoh asli yang datang ke Stadion GBLA itu tahu banyak supporter Persija atau Jackmania yang hadir. Meskipun mereka ini nggak pakai atribut Persija ya, tapi para bobotoh yang datang yang asli, anteng-anteng aja tuh. Selama para supporter Jackmania ini nggak bikin ribut, ya nggak masalah. Dan kami pun punya bukti kuat loh. Kemarin itu ada supporter Persija yang datang ke GBLA. Ini nih videonya nih. Di sana lihat. Mana gak kelihatan? Gila. Alhamdulillah. Aman? Aman. Kami sih nggak bilang kalau yang nyalain flare kemarin itu seulah supporternya Persija ya. Itu mungkin saja ada oknum-oknum tertentu ya yang dibayar untuk sengaja nyalain flare. Tapi alangkah lebih baiknya jika Persib mulai lebih ketat nih untuk mengawasi para panpel-panpelnya. Apalagi Persib akan bermarkas di Bekasi yang notabene dekat dengan Jakarta. Kalau Persib lalai, siap-siap aja denda jalan terus. Saya pribadi sih inginnya kayak gini nih. Buat supporter manapun yang datang ke stadion nih, jika ada yang nyalain flare, tolong dong direkam biar tahu siapa sih orangnya. Karena kalau kecurigaan saya sih orangnya pasti dia lagi deh orangnya. Dan orang ini emang sengaja dibayar buat nyalain flare. Dari PSIS kabarnya dirumorkan akan mendatangkan mantan pelatih timnas Kamboja yang juga legenda Jepang Keisuke Honda sebagai pelatih kepala. Honda diminta langsung oleh sang bintang utama PSIS Taisei Marukawa yang menginginkan Honda jadi pelatih PSIS. Honda sendiri saat ini tengah berada di Jakarta. Kabarnya keinginan Taisei ini masih dijajaki oleh manajemen PSIS. Pasalnya PSIS telah mengajukan tawaran pada Sintayong untuk mau latih PSIS. Ya, PSIS secara resmi mengajukan tawaran pada Sintayong. Apalagi STY resmi mengaku tak akan pergi dari Indonesia. Karena menurut STY dirinya betah di Indonesia. STY mengaku belum pernah alami dimanapun ada supporter yang meneriaki nama pelatih di stadion, atau istilahnya belum ada di negara manapun ada supporter di stadion yang menyemangati pelatih. Inilah yang membuat STY betah di Indonesia. STY hanya berharap semoga di KLB PSSI nanti Ratu Tisa bisa terpilih, yang artinya gairah STY pun kembali bangkit lantaran Ratu Tisa lah yang memperkenalkan Indonesia pada dirinya. Inilah kutipan wawancara STY dengan media Korea saat ditanya soal Indonesia. Indonesia adalah negara yang unik. Mereka memiliki supporter yang luar biasa fanatik. Saya belum pernah rasakan dimanapun ada supporter yang meneriakkan nama pelatih di stadion dan memberikan semangat. Dan saya pastikan saya tak akan pergi dari Indonesia. Dan saya harap di Kongres PSSI nanti Ratu Tisa bisa terpilih karena dia yang berjasa memperkenalkan Indonesia pada saya, ujar Sintayong. Dari Persija Jakarta, pelatih Thomas Doll emosi dan marah-marah usai Persija menang 3-2 atas Bali United. Pasalnya menurut Doll, Persija harusnya menang lebih banyak. Selain faktor wasit yang buruk, Thomas Doll pun mengkritik para pemain Bali United yang seperti pemain opera yang terlalu banyak drama. Thomas Doll kesal melihat aksi pemain Bali United yang guling-guling di lapangan. Beberapa kesempatan Persija pun terbuang lantaran wasit menghentikan pertandingan dan menghampiri para pemain Bali United yang berguling-guling di lapangan. Menurut Thomas Doll, tim sekelas Bali United yang katanya tim kelas internasional tak pantas bermain dengan cara seperti itu. Bahkan Doll mengatakan tak pantas Bali United disebut tim internasional dan mewakili Indonesia di ajang internasional jika cara bermainnya seperti itu. Thomas Doll membandingkan saat Persija kalah dari Persib. Meskipun kalah, tapi Thomas Doll puas lantaran pemain Persib bermain fair dan tak banyak drama. Saya sangat kecewa dengan pertandingan ini. Meskipun kami menang, tapi pertandingan ini sangat memuakkan. Para pemain Bali United terlalu banyak drama. Mereka banyak berguling-guling di lapangan tanpa sebab. Ini tidak bagus untuk sepak bola, apalagi untuk tim sekelas Bali United yang main di internasional. Apakah pantas tim ini disebut tim internasional dan mewakili Indonesia? Saya membandingkan saat kami kalah dari Persib. Saya kalah, tapi kami tak merasa kecewa dan sedih karena Persib bermain fair dan itu lebih bagus dalam sepak bola, ujar Thomas Doll. Baru tahu ya coach,
kalau tim BU ini tim opera alias tim ludruk. Padahal Thomas Doll ini ada di tim anak papa loh. Tapi kalau pelatih kelas dan internasional tuh emang kayak gini ya. Jelek ya bilang jelek, bagus yang bilang bagus. Gak peduli klub manapun. Salut deh buat Thomas Doll. Dari bursa transfer. Sebenarnya saya agak males bahas bursa transfer sejak Liga 1 tanpa degradasi. Karena ini bukan lagi liga namanya. Tapi ya udahlah, yuk kita simak aja. 1. Persik Kediri resmi melepas 2 pemainnya, ini Samsul Arifin dan Rahel Radiansa. 2 pemain ini kabarnya akan merapat ke Barito Putra. 2. Dewa United meresmikan M. Rivaldi, bek kanan yang dipinjam dari Persik Kediri. Rivaldi diperkenalkan di akun Instagram Dewa United. 3. PSS Sleman kabarnya selangkah lagi akan mendapatkan ex-bek kiri Persis Solo Kevin Gomez. Kevin sendiri sebelumnya santer diisukan akan berlabuh ke Persib Bandung. Namun hal ini dibantah oleh bos Persib Bandung Teddy Cahyono. 4. Pratama Arhan kabarnya menyatakan dipinjamkan oleh klubnya Tokyo Verdy. Ini semakin memperkuat jika Arhan akan main di Liga 1. Dan klub yang paling santer adalah Persib Bandung. 5. Bekasi City FC di Liga 2 memang tak membubarkan pemainnya. Namun ada postingan unik dari striker Gaek Herman Jumapo yang menawarkan diri pada klub Liga 1 yang mau memakai jasa Jumapo. Tapi Jumapo tak mau direkrut sendirian. Jumapo inginnya direkrut bersama 2 pemain lain, yakni EJ Duasel dan Dwi Rapi Angga. Tuh, siapa tuh klub Liga 1 yang minat? Tinggal pinjam aja ke Bekasi City FC. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.